Sudah ya Loli. Gue tapi gue kasih gue. Itu uang punya gue yang beli. Sudah Bukan Nawa. lo. Mereka nggak urusan sama ibu aku, mereka urusannya. Niki. Gue stres sama dia. NM jelas ada hak karena memang dia orang tuanya. NM adalah orang tuanya. Kata gue udah lo minta maaf sama mak lo sekarang. Ya lo minta maaf sejadi-jadinya. Cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain banget gitu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Nama Nikita Mirzani dan putri sulungnya Loli belakangan ini tengah menjadi sorotan usai keduanya terlibat perseteruan panas. Drama makian Loli pada Nikita dan penjemputan paksa Loli di apartemennya menarik perhatian sejumlah kalangan, tidak terkecuali para selebgram. Misalnya saja Mayang yang turut prihatin atas apa yang terjadi dengan keluarga Nikita. Bahkan, Mayang menawarkan diri untuk mewakili Loli meminta maaf pada Nikita atas kesalahannya, baik ucapan maupun tindakannya. Gue lagi sakit, gue lagi pilek, gue lagi pusing, hidung gue mampet. Tapi tadi pas gue lagi scroll IG lewat nih IG story-nya Loli, klarifikasi panjang lebar. Kata gue, ya Allah nih bocah ngebela lakinya sampai segitunya. Loli lo tuh udah kecintaan banget. Gue nggak tahu lo dipelet apa gimana. Cuman ayolah Loli, udah kata gue mah jalan lu lurus-lurus aja ya kan. Nyokap lo Nikita Mirzani ya, duitnya udah nggak berseri. Lo dikasih jalan tol malah milih jalan gorong-gorong. Aduh, gimana ya ngingetin Loli? Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Loli, kata gue udah lo minta maaf sama mak lo sekarang. Ya lo minta maaf sejadi-jadinya. Kalau nggak mau minta maaf, gue nih yang minta maaf nih sama mak lo. Tidak hanya Mayang, konten kreator seperti Nona Cipa dan Rena hingga Iko Yonichi juga turut berkomentar atas apa yang terjadi dengan Nikita dan Loli. Dan berikut tanggapan mereka atas drama perseteruan yang terjadi antara Nikita dan Loli. Sumpah gue ngeliat Kak Nikita itu sabar banget dan gak ada marah sama sekali. Tapi gue tahu isi hatinya pasti hancur banget ngeliat anaknya kayak gitu. Pokoknya aku doain aja buat Kak Nikita Mirzani, semoga masalahnya cepat selesai. Dan kita doain sebagai netizen untuk Loli, semoga cepat sadar ya. Sumpah ya, kalau ada nominasi nih anak paling berpengaruh di tahun ini ya, pasti dimenangkan oleh Loli. Gue tuh jadi ikutan bingung ya, kudu gimana gitu. Karena ini emaknya sendiri aja ngomong tuh kagak didengar, kagak digubris, bahkan dikata-katain gitu. Nah, apalagi kita yang satu kesatuan netizen Indonesia yang cuman ikutan gedek gara-gara lihat kelakuan dia, pasti nggak bakal didengar, nggak bakal digubris. Sumpah aku tuh sampai mikir Loli tuh kena gitu. Aduh gak enak nyebutnya, coba tau lah ya. Karena kayak kasihan loh guys, aku lihat Loli tuh kayak tersiksa juga gitu loh. Dia teriak emosi, nangis-nangis gitu. Terus ibunya juga kayak dimaki-maki gitu tuh. Aduh, gue gak bayangin deh kalau gue posisinya seorang ibu ya. Ya kebetulan gue belum punya anak, tapi gue kayak jadi nikmir juga sakit, tau gak sih? Tidak hanya respon simpatik dan emosional yang diperlihatkan sejumlah selebgram atas kekisruhan yang terjadi antara Nikita dan putri sulungnya Loli. Ya, baru-baru ini muncul sebuah video parodi yang menirukan ketegangan saat Nikita menjemput paksa Loli dari apartemennya. Sontak saja, parodi tersebut dijadikan momen tontonan bersama atau nobar. Alhasil, video parodi tersebut viral di media sosial. Dan berikut video parodi yang mengundang gelak tawa. Ini apartemen gua sendiri. Kerja keras gua. Bukan dari lo. Jangan bilang ntar gua bahas itu.
Ada fakta. Tenang aja. Ya. Kelihatan banget lo. Udah sakit ya otak lo, sakit ya otak lo. Hah? Cukup ya Loli, cukup. Kita semua udah capek ngikutin kesemuan lu. Kita udah capek ngikutin kegiatan lu yang gak berguna itu ya. Kita udah capek, lu gak bersyukur jadi anak. Lu gak bersyukur apa-apa tinggal check out, apa-apa tinggal beli ya. Ya, jangan ditiru ya guys ya. Bu Niki mau iPhone 1. Penjemputan paksa yang dilakukan Nikita terhadap putrinya Loli dari apartemennya begitu dramatis. Loli yang menolak melakukan perlawanan dengan meronta dan menjerit minta tolong. Tangis histeris Loli mengundang tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Loli selama ini. Berbagai asumsi mengenai perlakuan Nikita berkelindan, seolah-olah Loli menyimpan begitu banyak kepedihan, juga rahasia mengenai ibunya yang sampai dengan saat ini belum terlontar dari bibirnya. Teriakan Loli seperti mengisyaratkan rasa sedih dan sakit hati yang barangkali tak terperikan. Tentu saja semua itu hanya Loli yang tahu, mengingat sebegitu demikian keras dan tegas Loli menolak saat dijemput paksa ibunya. Lantas, benarkah Loli menanggung beban yang begitu berat di pundaknya sampai-sampai menolak keluar dari tempat tinggalnya? Sekalipun yang datang dan menjemputnya ialah ibu yang sudah melahirkannya. Gara-gara dia. Makanya kamu tenang. Makanya saya bilang kamu tenang. Saya bilang kamu tenang dulu. Kamu gedung ini kamu ada tahu loh. Kamu tenang dulu. Saya bilang kamu tenang. Kamu diam dulu. Iya, gak capek gua dorong. Gak capek gua itu uang gua doang. Itu uang gua yang beli. Iya nak. Itu uang gua yang beli. Kita pulang ya nak. Kita pulang Kasih nak ke ya. gua. Iya nak, kita pulang ya nak ya. Kasih ke gua. Nak, kita pulang ya nak ya. Kasih ke gua. Iya nak. Kasih ke gua dulu. Ambil nafas dulu nak. Gak ada. Diam kamu diam. Gak ada di semua pemaksaan. Sudah nak. Dokter udahin. Iya nak. Iya nak. Udah nak. Tapi gua yang bayar. Saya nggak mau tahu kamu bayar berapa pun. Kamu sekarang diam. Gitu. Sekarang diam dulu. Salahkan saya. Satu gedung ini dengerin kamu. Salahkan saya. Iya nak. Iya. Gak tega semua dengar. Saudara kita NM ke apartemen yang didiami oleh putrinya, kemudian untuk diajak visum ya, jadi dijemput atau dijemput lah untuk diajak visum gitu. Tapi dicari semalam belum dapat, kemudian tadi jam 12 sudah ketemu, itu dibawa ke visum ke rumah sakit. Adanya LM tuh ada di apartemen yang didiaminya. Oleh karena itu tadi dibawa oleh NM. Yang mendampinginya ada kuasa hukum, kemudian dari UTP 3A, kemudian juga NM selaku orang tuanya, itu Mbak. NM jelas ada hak karena memang dia orang tuanya, NM adalah orang tuanya.
LM di bawah pengasuhan orang tua. Itu jelas ya. Itu pasti karena takut, karena cemas, karena nggak tahu apa yang mau dilakukan pada diri dia. Makanya dia kemudian meronta-ronta. Kalau diprologkan dulu sebelumnya, diberikan informasi kenapa mau dilakukan ini, manfaatnya untuk dia apa, dan kemudian ini tujuannya mau arahnya kemana, mungkin dia jadi siap. Tapi karena ini seperti kayak dijebak gitu, jadi kayaknya serasanya dia, maka jadi terlihat seperti kayak dia nggak terima, cemas, marah, jadi satu semua. Sebelum penjemputan paksa, seperti diketahui, Loli sempat marah kepada ibunya, sampai-sampai kata-kata kasar terlontar dari mulutnya. Kemarahan Loli bukan tanpa sebab. Mengetahui satu buah laptop dan iPad-nya dibawa Nikita, juga lemari yang berisi pakaiannya diacak-acak, membuat Loli meradang. Berbagai makian berhamburan dari mulut Loli. Ia tidak terima dengan tindakan ibunya yang berani mengganggu privasinya. Tentu saja, yang menarik perhatian ialah saat Loli mengancam akan membongkar rahasia Nikita Mirzani yang selama ini belum diketahui publik. Bukannya lo yang selama ini gua yang udah ngebayarin ini, yang udah nafkahin ini, tapi laptop sama iPad kenapa lo pengen balik? Pengen itu balik ke lo kenapa? Hah? Harusnya dari awal emang lu udah gak kasih, karena gue juga gak butuh. Gue bisa beli sendiri kok. Ya. Gak perlu lu datang ke apartemen gua, lu grebek, lu berantakin semuanya, lu maksa. Ya, hak gua. Ranah privasi gua jadi diacak-acak sama lo. Ya. Privasi gua diacak-acak sama lo. Sekarang giliran gua untuk ngacak-acak hidup lo juga ya. Gak terima ya gue diginiin ya, kelewatan lo ya. Kali ini gue dari kemarin udah tahan-tahan emosi gue ya. Tapi bener ya, lo emang pengen gue emosi. Gue udah gak peduli ya. Gue itu basi. Gue akan kasih tahu semuanya. Ya, gue akan kasih tahu kebenarannya, kejelekannya, kebusukannya lo yang orang-orang gak tahu. Lihat lo. Sampai lemari gue baru buka begini, acak-acak. Ini semua baju nih, celana gue semuanya yang gue beli. Ini gue beli pakai uang gue sendiri loh. Kerja keras gue selama ini diacak-acak sama lo. Buset. Ya, ini lo acak-acak. Pengen cari apaan lo? Gak ada gue ngumpetin apa-apaan lo. Di sini malah justru lo yang ngumpetin kebenaran lo. Kaget lo gua lo, diacak-acak begini lo baju gua lo. Buset, cari apaan lo di kamar gua lo? Buktinya ada di gua di sini nih. Makanya lo begitu banget, waduh sakit lo. Bingung banget gua, tahu nggak? Di sini yang korbannya siapa, yang ngelapor siapa. Sedangkan yang ngelapornya itu pun udah nggak ada hubungan sama gua selama 2 tahun, gitu loh. Dan dia sendiri juga yang bilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk kok tiba-tiba anak gitu? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi, gue udah dikeluarin dari kakak, gue udah ini, gue udah itu, dia bukan ibu gue lagi. Tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor? Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Masa belum kelihatan? Kalau misalnya kalian belum kelihatan ya berarti kalian udah tercuci otaknya sama dia. Di sini gue udah punya bukti yang tadi gue udah ngomong. Ya, di sini gue punya bukti akurat ya dari dokter. Ya. Dan akan gue kasih tunjuk dan akan gue bawa nanti saat ke polisi, ya. Oke. Dan kita lihat aja yang terakhir yang di penjara siapa, ya. Kamu nggak tahu perjuangan mama kamu. Kamu nggak tahu ternyata. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kemarin. Ternyata sebegitu sayangnya memperjuangkan apa yang dia besarkan sendirian. Loli, apa mau ngapain lagi Loli? Ini udah kelewatan batas semuanya. Kamu
hanya memperkeruh keadaan Loli. Trust me. Man, cukup. Zip it. Cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain banget gitu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Ingat masa depan. Kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu gitu. Kejar impian. Kalau kalian bilang, anak itu cermin orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi. Mungkin orang tua kalian kali. Kalau di keluarga saya nggak ada. Tidak ada anak, tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan mahkota anaknya direnggut oleh gembel. Ya, kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.